Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, kembali berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Lebih dari apapun yang kami inginkan, lebih dari hasrat kami. Kami mau kehendak-Mu yang jadi Bapa. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Katakan bersama, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja, Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Lagi lebih sungguh katakan, lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan.
sebagai anak kerajaan. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Kami mau persiapkan diri kami, Bapa, menjadi anak kerajaan-Mu yang tunduk ikut dalam pemerintahan-Mu. Sejak di bumi kami mau belajar sungguh-sungguh iring Engkau, sekalipun sulit jalan-jalan-Mu, Bapa. Kami mau taat dan tunduk padamu, Tuhan. Katakan, saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalan-Mu. Hidup yang Kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan, ajarku setia seperti diri-Mu, taat Bapa sampai di salib-Mu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Mari kembali nyatakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalan-Mu. Hidup yang Kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan, ajarku setia seperti diri-Mu, taat Bapa sampai di salib-Mu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilih-Mu. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Dengan tulus katakan, Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu,
kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita bersama dalam ibadah tengah minggu. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa, yang seringkali kita dengar tapi kita kurang memahami maknanya, yaitu pernyataan orang Kristen, kok gitu sih? Bapak Ibu terkasih, pernyataan ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita mengucapkannya juga. Maka ini sejatinya Bapak Ibu merupakan ungkapan ya dari bentuk kekecewaan terhadap orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan ajaran Kristus di dalam kesehariannya. Terkadang orang Kristen justru hidup ya jadi batu sandungan atau bahkan jadi satu yang membuat sama dengan yang lain sesama orang Kristen menjadi aneh atau bingung kenapa dia bisa berlaku demikian. Padahal sejatinya dia berkata dia orang Kristen, dia pengikut Kristus. Tetapi kok hidupnya gitu sih? Nah, kita lihat dalam Matius 5 ayat 16 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu bicara tentang menjadi terang, ya, bercahaya di depan orang, ini sesuatu yang cukup menarik kalau kita menelisik dalam bahasa aslinya. Terang di sini dalam kata Yunaninya adalah pos, yaitu mengacu kepada terang yang sifatnya, sumbernya itu sesuatu yang lebih besar daripada si pemancar terang, yaitu Bapa sendiri, Tuhan sendiri. Terang bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi cerminan dari Kristus yang hidup di dalam kita. Maka waktu bicara tentang hendaknya terangmu bercahaya, maka harusnya yang dipahami orang percaya adalah apa yang ada di dalam diri kita, nilai-nilai kepercayaan, kebenaran firman itu, yaitu Kristus yang kita pahami, yang kita hidupi, yang jadi panutan kita, itu harusnya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bercahaya di sini berbicara dalam bahasa aslinya Yunaninya adalah lamsato, yang merujuk kepada bentuk imperatif ya atau sesuatu yang sifatnya aktif Bapak Ibu yang bisa diartikan ya di mana kita diminta secara aktif memancarkan terang, yaitu kehidupan Kristus itu sendiri dalam hidup kita yang sifatnya aktif bukan pasif. Maka itu harus tercermin Bapak Ibu dalam seluruh aspek kehidupan kita dalam seharian kita, baik bicara kita, baik pikiran kita, baik juga perbuatan kita. Dan perbuatanmu yang baik, katanya di sini, itu bicaranya kalau dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu adalah ta'ala erga Bapak Ibu. Yaitu bukan hanya sebuah tindakan yang benar secara moral, tetapi juga menunjukkan sebuah keindahan, kebaikan hati, dan ketulusan. Jadi sesuatu yang sifatnya begitu hakiki Bapak Ibu. Bukan hanya kepada tataran, kita ingin menunjukkan sesuatu karena sifatnya itu merupakan identitas semata atau itu merupakan kewajiban semata, tetapi sebuah kesadaran. Memang kita ingin berbuat sesuatu yang baik, yang lahirnya dari hati kita, dari yang paling dalam, dan bentuknya adalah sesuatu yang sangat tulus. Nah, coba kita belah Bapak Ibu, kita masuk lagi lebih dalam bicara soal hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bapak Ibu, kenapa sih orang Kristen sering bilang gini? Kok orang Kristen begitu sih? Kan kita sering menemukan Bapak Ibu, ada banyak masalah dalam kekristenan kita, hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu apa? Hidup yang katanya harusnya kita penuh kesaksian Bapak Ibu. Tetapi yang jadinya, yang nyatanya dalam keseharian adalah ketidaksesuaian antara iman kita, apa yang kita percaya dengan apa yang kita perbuat. Katanya kita harus penuh kasih, tetapi dalam kehidupan kita seringkali kita berhitung dengan luar biasa Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rencanakan,
itu bukan semata-mata kita mau menunjukkan ada Kristus yang hidup dalam kita, dan itu dinyatakan dalam perbuatan kita, tetapi kita seringkali berpikir begini, yes benar, percayaku, aku sebagai orang percaya, aku sebagai orang Kristen, tetapi kekristenanku tidak boleh sama dengan kehidupanku, karena antara iman dengan apa yang dihidupi, atau perbuatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, itu beda. Iman itu urusannya sesuatu yang dipercaya, dan itu adanya cuma di hari Minggu. Senin, Selasa, sampai Sabtu, seringkali perbuatan kita jauh dari kata kita orang beriman atau orang percaya. Kita jahat. Kita nggak mau meringankan tangan kita waktu ada orang yang mau meminta uluran tangan kita untuk dibantu. Kita nggak mau peduli. Karena kita rasa dia bukan siapa-siapa kita, bukan keluarga kita, atau bukan seseorang yang kita kenal dekat. Kita tahu ada orang yang butuh dengan perhatian kita, dukungan kita. Tetapi karena dengan 1001 alasan yang kita punya, kita berkata minta maaf. Tapi saya nggak punya waktu untuk itu. Itu ada sesuatu yang menyimpang Bapak Ibu. Antara iman dengan perbuatan. Seorang suami harusnya mengasihi istri. Tapi apa yang terjadi? Seringkali suami jatuhnya adalah menjajah. Karena dia rasa dia punya otoritas dalam keluarga. Istri yang harusnya mendukung suami. Tapi apa yang terjadi? Seringkali istri berlaku culas, curang kepada suaminya. Senyum di depan. Tetapi di belakang dia berlaku sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau yang kedua Bapak Ibu. Kenapa seringkali kita dikatakan, kok Kristen begitu sih? Karena hidup yang kita hidupi adalah kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Kita manis, kita senyum, kita bahkan rajin beribadah, kita menyebut diri kita orang beriman. Tapi apa yang berlaku? Sama seperti apa yang dikatakan dalam Matius 23 ayat 3 Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang Farisi begitu hebat, pandai. Mereka berbicara tentang Taurat Tuhan. Tetapi dalam kesehariannya mereka jauh dari Taurat Tuhan. Bagaimana hidup kita di titik ini Bapak Ibu? Kenapa seringkali juga pernyataan itu, kok orang Kristen gitu sih? Karena apa? Dalam kehidupan kita, seringkali yang kita hidupi bukan kebenaran firman, tapi dunia. Hingga tidak heran Bapak Ibu, di dalam penjara, banyak nama-nama Kristen, bahkan orang-orang Kristen katanya. Bahkan tidak sedikit, para hamba-hamba Tuhan pun terseret jatuh dalam peristiwa apa? Kejahatan, baik itu korupsi maupun kriminal, ataupun tindak pidana yang lain. Miris Bapak Ibu. Kita bilang kita orang percaya, kita bilang kita hidup dalam kebenaran firman. Tetapi apa yang terjadi? Nilai duniawi yang didapati dalam keseharian kita. Maka harus ada sebuah kesadaran Bapak Ibu yang kita pahami. Yaitu apa? Bagaimana kita sungguh-sungguh mengimplikasikan Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan itu tadi. Hendaknya terang itu bercahaya di depan kita. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu, maka yang harus ada Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Terus kita mengingatkan diri kita. Tidak boleh bosan. Yaitu apa? Bahwa kita hidup bukan semata kita hidup. Tetapi kalau kita hidup itu semata-mata ada tujuan dan maksud Tuhan. Paling sedikit yaitu apa Bapak Ibu? Kita menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian dari apa? Dari setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3 diingatkan Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah suratan Kristus. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Maka Bapak Ibu yang harus kita pastikan adalah apa? Kita harus memastikan bahwa setiap orang yang melihat hidup kita, mereka melihat Kristus melalui apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Baik perkataan kita, baik pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita. Kita harus jadi kesaksian Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu ada orang yang berkata, mengapa dia memilih untuk mempercayai Kristus dalam hidupnya. Kalau hidup kita tidak beda. Kita cuma 11-12 dengan dunia ini. Tidak mungkin orang-orang akan berkata bahwa mengikut Kristus itu lebih baik daripada mengikut yang lain. Tetapi mungkin orang akan berkata sebaliknya Bapak Ibu. Untuk apa saya jadi orang percaya? Atau untuk apa saya menjadi pengikut Kristus? Kalau para pengikutnya pun dalam kesehariannya tidak bisa membedakan mana yang benar-benar dunia, mana yang benar-benar dia anak Allah. Karena sikap dan perbuatannya sungguh jauh dari panggang dari api. Bapak Ibu, kita sering dengar ada banyak cerita atau ada banyak kesaksian yang begitu miris menggambarkan bagaimana kekristenan kita seringkali malah jadi batu sandungan atau menjadi syak bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya Kristus. Salah satu kisah yang mungkin sering kita dengar dan itu cukup besar dampaknya Bapak Ibu adalah kesaksian seorang Mahatma Gandhi. Dia berkata Bapak Ibu bahwa Kristus dia kenal, ajarannya dia hidupi. Tetapi yang memilih atau yang membuat dia untuk tidak memilih menjadi orang percaya. Karena setiap kehidupan orang percaya saat itu yang ada di India jauh dari kata kebenaran. Di gereja mereka begitu kusyuk, mereka begitu
hikmat mengikuti setiap ritual atau setiap rentetan kegiatan beribadah. Mereka bangga mengatakan diri mereka orang percaya dengan simbol-simbol yang dikenakan. Mereka bangga dengan segala macam mengatakan mereka orang percaya, orang Kristen dengan atribut yang mereka kenakan. Tetapi dalam kesehariannya dari Senin sampai Sabtu, Mahatma Gandhi tidak melihat ada kekristenan dalam kehidupan mereka. Banyak orang-orang Kristen, orang percaya saat itu hanya cuma hidup. Kalau sudah malam, apalagi malam minggu, mereka larut dalam kemabukan, pesta, dansa-dansa yang gak jelas. Tidak salah dengan dansanya. Tetapi untuk apa kalau hidup kita jauh dari kekristenan? Saya akan percaya Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana degradasi hari ini terjadi, secara khusus di kalangan anak muda, generasi muda hari ini. Karena saya yakin percaya Bapak Ibu, mereka pun bukan tidak ingin atau tidak punya kerinduan yang kuat untuk mereka masuk ke dalam gereja. Tetapi pertanyaannya bagi kita orang dewasa atau orang-orang tua yang ada di dalam gereja hari ini, sebagaimana kita bisa menyaksikan, bahkan mencontohkan, dan membuat orang-orang muda di generasi saat ini, mereka jadi tertarik dan mereka punya minat yang kuat untuk mereka ada di gereja. Karena dalam kesehariannya mereka lihat bagaimana papa mamanya, katanya orang percaya, katanya orang Kristen. Tapi hidupnya hanya seperti mirip Tom and Jerry. Kalau nggak si Tom dikerjain Jerry, maka Jerry yang dikejar-kejar sama Tom. Miris Bapak Ibu. Katanya orang percaya, katanya penuh kasih, katanya saling mengasihi. Sampai maut memisahkan. Tetapi apa yang dilihat anak-anak di rumah? Mereka terpisah. Si bapak tidur di tempat A, si ibu tidur di tempat B. Lalu apa yang dilihat oleh anak-anak itu? Bahwa, oh ini loh namanya orang Kristen. Oh ini loh pernikahan orang Kristen. Yang katanya mereka kenal Kristus. Mereka ada di gereja, tapi mereka nggak pernah mempraktekkan Kristus dalam keseharian mereka. Miris Bapak Ibu. Hingga kita tidak heran dan tidak bingung lagi melihat kenapa orang-orang muda Kristen, mereka lebih senang di pub, di dansa-dansi, di tempat sana yang terbuka yang jauh dari kebenaran. Karena mereka berkata begini, pun saya melihat orang-orang tua saya, katanya mereka di gereja, tapi hidup mereka jauh dari kata kebenaran firman. Miris Bapak Ibu. Orang Kristen kok begitu sih? Kita tanya lagi Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita penuh dengan munafikan? Kita bisa senyum satu dengan yang lain, jabat tangan, peluk hangat. Tetapi dalam hati berkata begini, awas tunggu waktunya, saya habisi kau. Kita bisa berkata haleluya, haleluya. Tetapi pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita hanya cuma merancang-rancangan yang jahat buat orang-orang sesama kita. Jauh Bapak Ibu dari kata kebenaran, munafik semuanya. A kita ucapkan, B, C, D yang ada dalam hati pikiran. Koreksi Bapak Ibu. Orang Kristen kok gitu sih? Kita berpikir itu semua nggak akan kelihatan. Itu semua bisa kita tutupi. Dengan senyum kita, perbuatan kita, tindakan kita yang kamuflase. Tapi ingat Bapak Ibu, ada waktunya kebenaran itu akan disingkapkan. Jangan sampai kita dipermalukan karena sikap munafik yang kita hidupi hari ke hari Bapak Ibu. Dan saya nggak heran Bapak Ibu, kenapa dalam katanya orang Kristen, tapi konfliknya begitu banyak. Karena banyak sejatinya Bapak Ibu, kita orang percaya, kita hidup cuma dalam kemunafikan. Sungguh miris dan sangat menyedihkan. Bagaimana Bapak Ibu kita punya hidup, kita berpikir seringkali, kita sudah hidup dalam pertobatan, Kristus sudah mati bagi kita, saya sudah diselamatkan, ya dan amin. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah karena kau sudah diselamatkan oleh kematian Kristus, lalu kau merasa kau punya hidup bebas, suka-sukamu bagaimana kau hidup? Hidup kita harus terus dalam kesadaran, kita harus terus bertobat hari ke hari Bapak Ibu. Karena penebusan Kristus berlaku bagi kita. Ya itu dan amin. Tetapi Bapak Ibu, untuk merubah hidup kita itu tidak cukup dengan hanya cuman pertobatan gitu. Atau penebusan yang berlaku bagi kita. Kita harus hidup dalam pertobatan yang keseharian terus kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana karakter buruk kita yang sudah kita hidupi berpuluh tahun. Dari kita masih kanak-kanak, remaja sampai terus dewasa. Itu harus kita rubah Bapak Ibu. Dan itu nggak bisa terjadi dengan peristiwa satu malam saja. Atau cuman karena kita mungkin peristiwa kita didoakan atau ditumpang tangan oleh hamba Tuhan. Tidak cukup. Itu harus dilakukan dengan tindakan nyata hari ke hari yang dimana kita meninggalkan semua yang buruk itu. Lalu kita bekerja untuk mengejar yang baik itu. Hidup dan kita hidupi Bapak Ibu. Bagaimana pikiran kita yang jorok, yang jahat ini Bapak Ibu. Pelan-pelan kita kikis. Sampai pikiran kita cuma tahu segala kebaikan dan kebenaran firman. Kita melihat orang gak punya pretensi yang lain. Kita melihat orang gak punya niat yang lain. Bahkan kita melihat orang Bapak Ibu gak punya tujuan yang lain selain apa? Kita menunjukkan ada Kristus dalam hidup kita. Itu tidak mudah. Karena bisa saja bibirmu berkata,
haleluya, haleluya. Tetapi hatimu berkata, awas saja, tunggu waktunya. Itu jahat Bapak Ibu. Itu sangat jahat. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita Bapak Ibu, untuk kita berubah oleh karena pembaruan budi kita. Bicara tentang pembaruan budi Bapak Ibu, itu bukan bicara sekedar hanya cuman apa yang kita yakini. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita secara nyata, secara holistik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita harus merubahnya. Bukan kita jadi megaloman, atau kita jadi satria baja hitam. No. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tapi kita harus berubah untuk kita menghidupi betul-betul bagaimana Kristus hidup. Itu yang kita hidupi hari ini. Bagaimana Kristus berlaku, itu yang kita berlakukan hari ini. Bagaimana Kristus bersikap, itu yang harus sikap kita hari ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat hidup Kristus, sungguh nyata Bapak Ibu. Sejatinya, kalau kita berkaca Bapak Ibu, bagaimana kita? Apakah sudah makin melekat, dekat, seperti apa yang dia hidupi? Atau kita makin jauh? Kalau ada di luar sana berkata, nggak mungkin kita hidup seperti Kristus hidup, karena dia Tuhan. Saya mengingatkan Bapak Ibu, waktu Kristus hidup di bumi ini, dia manusia. 100% manusia. Karena kemanusiaannya lah, maka kita wajib untuk kita bisa mengikuti teladan yang sudah dia berikan. Kalau kita masih hidup dengan jauh dari kata kebenaran Bapak Ibu, sejatinya kita belum pernah jadi orang Kristen. Walaupun kau sudah dibaptis 2-3 kali, kau sudah terima Roh Kudus katanya 4-5 kali, tapi kau belum pernah jadi orang Kristen. Karena apa? Karena Kristus belum hidup dalam hidup. Karena harus kita pahami Bapak Ibu, kenapa seseorang dikatakan Kristen? Peristiwa di dalam Kisah Rasul 11:26, bagaimana peristiwa kekristenan atau sebut Kristen itu muncul, itu ada di Antioquia Bapak Ibu. Kenapa mereka dikatakan orang Kristen? Kenapa mereka jadi orang Kristen? Karena hidup mereka serupa seperti Kristus, mirip seperti Kristus, tidak sama dengan bagaimana dunia sekelilingnya atau kehidupan sekelilingnya ada saat itu. Hidup kita hari ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita cuma hanya sekedar percaya, iblis pun percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau kita hanya cuma sekedar berkata kita orang Kristen, tetapi kehidupan kita tidak seperti memang Kristus hidup, maka sejatinya kita belum pernah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen bukan hanya mempercayai kematian dan kebangkitannya, tetapi orang Kristen yang sejati Bapak Ibu, dia hidup dalam kehidupan Kristus waktu dia ada di bumi ini. Pikir baik. Lalu, bicara ke orang Kristen begitu sih. Seperti apa yang dikatakan tadi. Dalam Matius 5 ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Maka yang harus kita pikirkan saat ini Bapak Ibu. Mari coba kita aplikasikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Coba kita tanyakan dengan jujur dan kritis kepada diri kita. Apakah hidup kita hari ini sudah memuliakan Dia? Atau apa hidup kita hari ini memalukan Dia? Memuliakan Dia Bapak Ibu bukan hanya dengan pujianmu, penyembahanmu. Bukan hanya dengan doamu. Tetapi yang paling nyata adalah bagaimana orang sekitarmu sungguh-sungguh melihat ada kehidupan yang berbeda daripada mereka sebagai orang dunia. Ada yang berbeda hingga mereka bertanya, mengapa kau berbeda? Firman Tuhan mengajarkan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Mengapa kau baru cuma dilihatin, cuma hanya dipepet sedikit mobilmu, diklakson, atau kau ditahan. Lalu kau sudah maki-maki, banting orang segala macam. Apakah karena badanmu yang besar? No. Harusnya bukan. Tapi waktu kau diberlakukan tidak adil, diberlakukan semena-mena, kau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi kau membalas dengan yang baik. Kau lepaskan pengampunan. Dan kau berkata begini, tidak apa-apa. Saya tahu ini sakit dan ini menyakitkan bagi saya. Tapi saya tahu ada kasih Kristus yang begitu besar membuat saya mampu untuk melihat ini semua dan mengalami semua. Hingga yang kau terjadi dan kau lakukan bukan banting orang, tapi kau lepaskan pengampunan. Itu perbuatanmu yang memuliakan Bapamu. Atau kau sudah berbuat sesuatu yang karena hebatmu, posisimu, kuasamu, keinginanmu, lalu Tuhan dipermalukan atasnya. Pikir baik. Sudahkah kita jadi saksi? Atau kita malah jadi sesuatu yang memalukan bagi Tuhan kita?
Bagaimana biar kita tidak jadi orang Kristen yang dikatakan orang Kristen gitu sih? Bapak Ibu, kita punya orang-orang sekitar kita. Untuk memastikan hidup kita sudah seperti Kristus hidup adalah apa? Dengan kita melihat bagaimana respon atau reaksi orang-orang sekitar kita. Bagaimana istrimu, suamimu melihat engkau dalam keseharianmu. Penuhkah dia dengan tangis dada dan berkata, Tuhan, kok begini sih? Bagaimana anak-anakmu? Bersyukurkah, banggakah dia punya orang tua, punya mama, punya papa seperti kau? Atau dia berkata begini, kenapa aku harus lahir di keluarga ini? Kita harus melihat Bapak Ibu, hari ke hari bagaimana perkembangan hidup itu. Sungguhkah kita nyata, kita pengikut Kristus, atau katanya kita hanya pengikut Kristus? Kristuskah yang kita refleksikan, kita gambarkan? Kristuskah yang kita hidupi dan terpancar dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya Bapak Ibu? Dan terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memastikan terang kita ini bercahaya dan orang-orang sekitar itu melihat segala yang baik dalam kehidupan kita hingga Bapa dipermuliakan. Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, adalah apa? Hati yang rendah, hati yang terbuka, hati yang dengar-dengaran, hingga kita bisa dibentuk dan kita bisa diarahkan untuk kita terus semakin serupa seperti Kristus. Bapak Ibu, kita lahir dari dunia ini. Kita bawa segala sifat dan ragamnya dunia ini. Tetapi ada satu yang harus kita pahami. Kita bukan dari dunia ini. Ada Kristus, ada Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita. Hidup kita ini bukan milik kita semata. Bukan sekedar yang kita punya, lalu kita punya hak untuk membuat dan mengaturnya bagaimana dan menjadi apa. Kita percaya setiap kita yang sudah dalam Kristus, maka hidup kita ini miliknya. Dia yang sulung di antara kita. Maka kita harus pastikan apa yang dia buat sebagai dia yang sulung, itu juga yang kita perbuat dalam hidup kita. Satu saja Bapak Ibu, tujuan dan keinginan dari Kristus Yesus. Yaitu apa? Dia menyenangkan Bapa. Dan itu juga yang harusnya hidup dalam kehidupan kita. Satu saja motivasi dan keinginan kita. Kita menyenangkan dia. Hingga waktu nanti dia kembali dalam tugasnya. Sudah genap apa yang dia kerjakan. Rumahnya sudah tersedia. Satu kali kelak kita pulang bersama dengan dia. Di kerajaan yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Kerajaan Bapa. Jadi sore ini Bapak Ibu yang terkasih. Betulkah kita jadi orang Kristen? Atau ada pernyataan yang dihampiri atau menghampiri kita. Dan berkata, kok orang Kristen gitu sih? Jangan sampai kita dalam hidup kita malah kita membuat Bapa malu. Tapi pastikan hidup kita hari ke hari Bapak Ibu. Membuat dia yang ada di sana tersenyum dan berkata, ini anakku yang kukasihi. Menunjuk kepada kita. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu sore hari ini. Tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Tergantung bagaimana kita punya kesadaran, dan tergantung bagaimana kita punya ketaatan, dan bagaimana kita mau bayar harganya dalam keseharian kita. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Satu yang hamba minta, izinkan kebenaran firman-Mu ini bekerja bagi setiap kami. Dan itu boleh menghasilkan buah yang baik. Hingga Kau boleh tersenyum Bapa atas apa yang kami boleh hidupi dalam kehidupan kami ini. Mampukan kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.